Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Effendi, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita harus pahami kembali, setiap anak adalah pribadi yang unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, serta yang lainnya pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid, readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berbeda. Minat murid. Minat setiap anak tentu pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Tentu ini berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran: diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu yang luar biasa, demikian paparan modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadilah guru hebat, luar biasa yang dirindukan siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.